Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokodime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kekuatan yang luar biasa dari Engri. Setelah ia menangis, kekuatan yang mengerikan dari dalam dirinya seolah-olah muncul. Engri menjadi sosok iblis yang mengerikan. Bahkan Haitani bersaudara dan juga Mochi dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah. Sementara itu, kejutan muncul di akhir chapter ketika Izana mengatakan jika Kakucho ternyata adalah kekuatan utama Tenjiku. Ia mampu menghajar Engri di mode iblisnya hanya dengan sekali pukul. Bahkan Inui dan juga Chifuyu dibuat tak berkutik di depannya. Kini Takemichi benar-benar berada dalam bahaya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Kakucho kecil ketika ia mengeluh kepada Takemichi. Ia merasa kesal karena anak-anak yang berhasil ia kalahkan mengajak lebih banyak orang untuk mengeroyoknya. Di sana, Takemichi kecil mengajukan diri untuk membantu Kakucho. Namun Kakucho kecil berkata jika Takemichi tidak perlu melakukannya karena ia akan menjadi lebih kuat. Kini Takemichi benar-benar melihat Kakucho yang sudah berkembang menjadi sangat kuat. Namun Takemichi bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Kakucho sampai ia bisa bergabung ke Tenjiku. Bukannya jawaban yang Takemichi dapatkan, ia malah mendapat pukulan dari Kakucho. Ketua top 4 Tenjiku itu berkata jika dirinya yang sekarang bukanlah anak kecil yang Takemichi temui dulu. Kemudian Izana menjelaskan jika ia dan Kakucho bertemu di panti asuhan. Mereka tumbuh bersama sebagai seorang saudara. Oleh karena itu, Kakucho menjadi petarung terkuat bagi Tenjiku. Kemudian Kakucho kembali menghajar Takemichi. Aku datang ke tempat ini bukan untuk membicarakan masa lalu, Takemichi. Kau tidak akan bisa mengerti ikatan yang kami rasakan antar anak yatim. Meskipun aku menghadapi teman masa kecilku, aku masih bisa membunuhmu tanpa ampun. Kakucho mengatakan semua itu sembari menghajar Takemichi habis-habisan. Ia seperti tidak peduli tentang ikatannya bersama Takemichi dahulu. Chifuyu yang melihat Takemichi dibantai habis hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Inui melihat Koko yang tak bergerak. Kemudian Koko berkata, "Lihatlah Inui, kau memberitahuku jika kau melihat masa depan Black Dragon pada diri Takemichi. Tapi kenyataannya, Hanagaki akan kalah. Tauman tidak punya satu orang pun yang tersisa. Tenjiku telah menang. Ini sudah berakhir bagi Tauman." Terlihat Takemichi terlempar kembali berkat pukulan Kakucho yang mengerikan. Chifuyu hanya bisa berteriak memanggil Takemichi tanpa bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan sama sekali. Namun ternyata Takemichi masih mampu berdiri dan mengejek Kakucho. "Hanya ini Kakucho? Kurasa kau tidak berubah sama sekali. Ini cuma pukulan anak-anak." Takemichi mengatakan itu semua dengan wajah yang sudah babak belur. Koko tidak percaya jika Takemichi masih mampu berdiri setelah menerima semua serangan Kakucho. Oleh sebab itu, Inui berkata jika Takemichi tidak akan kalah. Kemudian Kakucho bertanya pada Takemichi apakah dia yakin dengan hal ini, karena jika Takemichi meneruskannya, dia akan mati. Namun dasar keras kepala, Takemichi tetap menyerang walaupun Kakucho sudah lebih unggul dari segi manapun. Kakucho berhasil menghajar Takemichi sampai ia terlempar. Namun Koko bertanya pada Inui bagaimana bisa Takemichi masih bisa berdiri. Sedangkan Kakucho mengalahkan Inui hanya dengan satu pukulan. Chifuyu hanya bisa berteriak memanggil nama Takemichi. Kemudian Kakucho bersiap mengarahkan pukulan pamungkasnya untuk menghabisi Takemichi.
Namun ketika pukulan itu hendak dilayangkan, tiba-tiba seseorang menyuruh Kakucho untuk berhenti. Orang itu adalah Chifuyu yang menghadang Kakucho supaya tidak menghajar Takemichi kembali. Kemudian Chifuyu berkata, "Sudah cukup Takemichi, Toman sudah kalah. 400 orang melawan 50 orang. Dari awal kita tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan ini. Lihatlah, tidak ada satupun yang bahkan bisa berdiri. Kau sudah melakukan yang terbaik. Namun jika kau terus bertarung, kau bisa mati." Namun dengan berteriak, Takemichi berkata jika Toman tidak akan kalah. "Selama aku masih ada di sini, Toman tidak akan kalah." Kisaki, Hanma, Koko, dan Chifuyu yang mendengar perkataan Takemichi merasa sangat terkejut. Sementara Izana yang melihatnya menyuruh Kakucho untuk segera menghabisi Takemichi. Namun tiba-tiba Takemichi berkata, "Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Kakucho. Dari tatapan matamu aku sudah tahu kau tidak memiliki tekad untuk menang." Kemudian Kisaki berjalan menyuruh Muto untuk minggir. "Terus kau punya itu, Takemichi?" Kisaki mengatakannya sembari menodongkan pistol tepat di wajah Takemichi. "Apakah kau bertekad untuk menang meskipun kau akan mati?" Koko dan Kakucho yang melihat hal itu sangat kaget karena Kisaki memiliki senjata. Sedangkan Chifuyu berteriak kepada Kisaki jika mereka hanyalah bocah yang sedang bertarung. Namun Takemichi tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sedikit pun dengan pistol yang tepat di wajahnya. Ini terlihat cukup buruk, namun aku entah bagaimana tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Kemudian Takemichi mulai mengingat perkataan Naoto di masa depan sebelum ajal menjemputnya. Lalu ia juga mengingat perkataan Baji. Tak hanya itu, Takemichi juga mengingat perkataan Chifuyu di masa depan. Semua harapan mereka memberikan Takemichi sebuah keberanian untuk melawan Kisaki. Oleh karena itu, saat ini Takemichi tidak takut terhadap apapun. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan di pertarungan tersebut. Chifuyu, Hakai, dan juga Engri sangat panik melihat hal itu. Sementara Kisaki terlihat mengarahkan pistolnya ke bawah. Ternyata ia hanya menembak kaki Takemichi saja. Kemudian Takemichi bertanya, "Kenapa Kisaki? Menembak kakiku saja tidak akan membunuhku." Takemichi bertanya dalam hati, "Apa alasan yang kau punya untuk menang?" Sementara Takemichi mempunyai alasan untuk menyelamatkan semua teman-temannya yang sudah mati di masa depan. "Dengarkan aku, Kisaki. Aku tidak karismatik seperti Maiki. Aku tidak pintar seperti Naoto. Aku tidak cerdas seperti Koko. Aku juga tidak besar dan kuat seperti Muto. Dan aku juga tidak jago bertarung seperti Draken. Jadi hanya ada satu yang bisa kulakukan, yaitu tidak pernah menyerah." Takemichi mengatakan semua itu dengan wajah yang penuh tekad untuk menang. "Meskipun pertarungan ini akan membunuhku, aku tidak akan pernah menyerah." Semua orang yang mendengarnya sontak merasa ngeri dengan apa yang diucapkan Takemichi. Begitu juga Kisaki yang terlihat panik sendiri. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Kisaki kemudian kembali mengangkat pistolnya sembari berkata jika ia benar-benar akan membunuh Takemichi. Namun Takemichi malah menantang Kisaki untuk segera menembaknya. Ia bahkan mendekatkan dahinya ke ujung pistol yang dibawa Kisaki. Koko dan Muto yang melihatnya tidak habis pikir dari mana keberanian yang dimiliki Takemichi. "Menembakku itu mudah kan, Kisaki? Semudah kau membunuh Ema." Tapi tanpa diduga, Kisaki malah menurunkan pistolnya. Namun dengan tiba-tiba ia menghajar Takemichi sampai ia terjatuh mencium bau tanah. Takemichi merasa jika ia sudah sulit untuk bergerak. Namun tiba-tiba seseorang menarik tangan Takemichi. Dia adalah Akun yang membantu Takemichi untuk berdiri. Akun berkata, "Ada apa Takemichi? Bukannya buruk menyerah atas apa yang satu-satunya keunikan yang kau miliki?" Kemudian disusul Pehyan. "Selama aku masih bisa berdiri, Toman tidak akan kalah ya. Kau sendirian tidak akan cukup kuat dasar Takemichi bego." Lalu gantian Engri. "Meskipun kau tidak kuat, aku bisa merasakannya di sini Takemichi." Sementara Hakai berkata jika ia tidak bisa hanya bergeletak di sana saja. Terakhir, Inui menyimpulkan jika perkataan Takemichi sudah menyemangatinya.
Kemudian Chifuyu yang menoleh ke arah Takemichi dan berkata, "Aku senang kau yang menggantikan Bang Baji, Takemichi." Kemudian Chifuyu memanggil nama Kisaki dan berkata, "Aku akan menghancurkan hidupmu karena telah membunuh Baji. Tetapi ini hanyalah pertarungan antar bocah. Kita tidak datang ke sini untuk membunuh satu sama lain. Kita hanya ingin pamer, seolah-olah kitalah raja gunung yang terkuat. Kita tidak tahu kemana lagi mengeluarkan kekuatan kita, maka kita melepaskannya kepada satu sama lain. Bertarunglah dengan pukulan untuk apa yang kita percaya demi beban yang kita tanggung." Lalu semua wakil Toman mulai berkumpul untuk melawan Kisaki. Sementara itu, tanpa sadar Muto mulai meneteskan air matanya. Inilah yang membedakan antara Toman dan juga Tenjiku. Apa sih yang coba kita capai, Izana? Namun tiba-tiba Kisaki memaki Takemichi dan yang lainnya. "Kalian sampah masyarakat, bisa berdiri tegak dan memberikan pidato cantik semau kalian. Itu tidak merubah fakta bahwa kalian sudah kalah. Kau benar-benar Toman ingin menghilang, Takemichi." Namun Takemichi malah menyuruh Kisaki untuk tidak menggunakan namanya dengan sesantai itu. "Kau memang merepotkan ya, Kisaki." Namun Kisaki dengan mengejek berkata jika ia sudah menyerah. "Ayo kita berkompromi. Kita gabungkan Toman dan Tenjiku. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kita akan menamainya geng Tokyo Manji, dan Mikey tetap sebagai pemimpin. Bagaimana? Bukan saran yang buruk kan, Takemichi?" Namun tiba-tiba Takemichi langsung menghajar wajah Kisaki tanpa ampun. "Hei Kisaki, aku akan memperbaiki otak bobrokmu supaya kembali normal." Di antara gerombolan banyak orang, Takemichi menyuruh Kisaki untuk berdiri karena ia sedang tidak berselera untuk berkompromi. Sementara Kisaki merasa jika Takemichi terus saja merepotkannya. Kemudian Takemichi berkata, "Kenapa orang seperti Draken sampai ingin membunuh? Aku hanya tidak bisa memahaminya." Kemudian ia mengingat kembali perkataan Draken di masa depan yang ingin membunuh Kisaki jika ia bisa melakukannya. Kisaki tidak memahami apa yang Takemichi katakan. Namun Takemichi menyadari jika Kisaki ingin merebut semua yang Mikey sayangi. Dari sana, Takemichi langsung maju menerjang untuk menghajar Kisaki. Namun tiba-tiba serangan itu ditahan oleh Izana. Takemichi menyuruh Izana untuk menyingkir. Sementara Izana meminta Kisaki untuk mundur terlebih dahulu karena ia berencana untuk membunuh semua wakil Toman. Takemichi lalu memaksakan diri untuk tetap menghajar Izana. Akan tetapi hanya dengan satu tendangan Takemichi berhasil dilumpuhkan. "Tunduklah Takemichi." Namun Takemichi yang tidak mudah menyerah bangkit kembali dan berkata jika ia sekarang sudah paham kenapa Draken berakhir dengan hukuman mati. Itu karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian Ema. Takemichi memikirkannya sembari terus mencoba menghajar Izana. Namun Izana bukanlah level yang bisa dihadapi Takemichi. Kakucho mencoba berteriak meminta Takemichi menghentikan tindakannya. Namun Takemichi sudah mengetahui alasan kenapa Mikey di masa depan juga berubah. "Kalian semua benar-benar orang yang sudah menghancurkan hidup Mikey. Oleh karena itu, aku akan melindungi Mikey." Takemichi mengatakan hal itu sembari berurai air mata. Namun ketika Takemichi hendak menerjang, tiba-tiba ia berhenti. Muto yang melihat itu mengira Takemichi sudah kelelahan. Namun Takemichi berkata jika ternyata memakan waktu yang lama ya. Kemudian ia mengangkat genggaman tangannya ke atas dan di sana terlihat Mikey sudah datang untuk membantu anggotanya yang sudah babak belur. "Aku tidak kalah." Semua orang yang mendengarnya sangat terkejut apa maksud dari ucapan Takemichi. Kemudian dengan berurai air mata Takemichi menyambung kalimatnya dengan kata pemimpin. Sontak semua orang baru menyadari jika ternyata Sano Manjiro sudah datang ke tempat tersebut. Takemichi berjalan dengan sangat mantap sembari mengucapkan terima kasih kepada Takemichi dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan alasan Kakucho bergabung dengan Tenjiku. Sebenarnya jika Kakucho mau ia bisa saja mengalahkan Takemichi dengan mudah. Namun teman masa kecilnya
tersebut dapat melihat dari sorot mata Kakucho jika ia tidak memiliki tekad untuk menang. Oleh sebab itu, akhirnya Kisaki datang untuk membereskan urusannya dengan Takemichi. Namun dalam adu bacotan, Kisaki tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menembak kaki Takemichi ketika ia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Kisaki dan Takemichi berhadapan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah antara mereka berdua yang tidak berujung. Namun Izana maju menghadapi Takemichi sehingga membuat Takemichi babak belur. Ketika semua terlihat tanpa harapan, tiba-tiba Maiki datang untuk membantu Takemichi dan yang lainnya. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.